Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izhar Wakrosai dengan NIM 2234117 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS dasar-dasar filsafat. Di sini saya mengambil materi iman dan logika dengan kasus mati suri. Sebelum kita beralih ke mati suri, saya akan menjelaskan materi tentang iman dan logika. Pengertian iman. Iman adalah pembenaran dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun mengenai segala hal yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sedangkan menurut Pak Ali, Imam Malik Syafi'i berpendapat bahwa iman adalah perbenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan amal dengan anggota badan. Sedangkan menurut Sultan Khalid Basmalah berpendapat bahwa iman adalah mengingkarkan sesuatu yang dengan pikiran lalu diucapkan dengan menggunakan lisan dan diyakini di dalam hati serta diaplikasikan dengan menggunakan anggota tubuh. Pengertian logika. Logika merupakan cabang dalam bidang filsafat yang mengkaji prinsip-prinsip norma, peraturan-peraturan hukum-hukum serta metode atau prosedur yang terlibat dalam pencapaian pengetahuan secara rasional dan tepat. Sedangkan menurut Pak Ali, Aristoteles berpendapat logika sebagai ilmu pengetahuan tentang penalaran, sedangkan menurut John Stuart Mill mendefinisikan logika sebagai ilmu yang mempelajari hukum-hukum penarikan kesimpulan. Sedangkan menurut filsuf Indonesia yakni Hisabullah Bakari mendefinisikan logika sebagai ilmu pengetahuan yang mengatur penelitian hukum-hukum akal-akal manusia sehingga menyebabkan pemikiran dapat mencapai kebenaran. Coba kita berpikir iman dahulu baru logika. Iman dapat menjadi dasar bagi seorang untuk berpikir secara logis. Ketika seseorang memiliki iman, maka ia akan memiliki keyakinan bahwa ada kebenaran yang lebih tinggi dari apa yang dapat dijangkau oleh akal pemikiran. Keyakinan ini dapat memberikan dasar bagi seorang untuk berpikir secara rasional dan membuat keputusan yang tepat. Iman juga dapat membantu seseorang untuk menghadapi kesulitan hidup. Ketika seseorang menghadapi masalah yang sulit untuk dia pahami secara logis, maka iman dapat diberikan harapan dan kekuatan bagi untuk bertahan. Ada beberapa contoh bagaimana iman dapat menjadi dasar bagi logika. Keyakinan akan Tuhan dapat menjadi dasar bagi seseorang untuk berpikir secara moral. Ketika seseorang percaya bahwa ada Tuhan yang menciptakan alam semesta dan manusia, maka ia akan memiliki keyakinan bahwa ada standar moral yang berlaku bagi semua orang. Keyakinan ini dapat membantu seseorang untuk berpikir secara logis tentang apa yang benar dan salah. Yang kedua, keyakinan akan kehidupan setelah kematian dapat menjadi dasar bagi seorang untuk berpikir tentang makna hidup. Ketika seseorang percaya bahwa hidup tidak berpikir di dunia ini, maka ia akan memiliki keyakinan bahwa ada tujuan bagi kehidupannya. Keyakinan ini dapat membantu seorang untuk berpikir secara logis tentang apa yang penting dalam hidup. Yang ketiga, keyakinan akan kebenaran agama dapat menjadi dasar bagi seorang untuk berpikir secara kritis tentang ajaran agamanya. Ketika seorang percaya bahwa agamanya mengajarkan kebenaran, maka ia akan memiliki motivasi untuk mempelajari ajaran agamanya secara mendalam. Pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama dapat membantu seseorang untuk berpikir secara logis tentang apa yang diajarkan oleh agamanya. Sedangkan apabila kita berpikir logika dahulu baru iman, logika juga dapat menjadi dasar bagi seseorang untuk mengembangkan iman. Ketika seseorang menggunakan logika untuk mempelajari dunia, maka ia akan menemukan bukti-bukti yang tepat mendukung keyakinannya. Logika juga dapat membantu seseorang untuk memahami ajaran agama secara lebih mendalam. Ketika seseorang menggunakan logika untuk mempelajari ajaran agama,
maka ia akan dapat memahami makna dan relevansi ajaran tersebut bagi kehidupannya. Ada beberapa contoh bagaimana logika dapat menjadi dasar bagi iman. Yang pertama, logika dapat digunakan untuk mempelajari bukti-bukti keberadaan Tuhan. Ada berbagai bukti yang dapat digunakan untuk mendukung keyakinan akan keberadaan Tuhan, seperti bukti kosmologis, bukti teologi, dan bukti moral. Logika dapat digunakan untuk memahami ajaran agama secara lebih mendalam. Ketika seseorang menggunakan logika untuk mempelajari ajaran agama, maka ia akan dapat memahami makna dan relevansi ajaran tersebut bagi kehidupannya. Logika dapat membantu seseorang untuk menghadapi terhadap tantangan iman. Ketika seseorang menghadapi tantangan terhadap imannya, maka ia dapat menggunakan logika untuk menganalisis tantangan tersebut dan menemukan jawaban yang memuaskan. Di sini saya mendapatkan kisah seseorang yang mengalami mati suri. Mati suri merupakan peristiwa di mana orang yang tadinya akan meninggal tetapi hidup kembali. Belum lama ini berada kembali kisah pria asal Inggris bernama Steve Grewal yang sempat dinyatakan meninggal selama 7 menit. Steve mengungkapkan pengalaman tersebut dan tak akan pernah bisa dilupakan. Awalnya, Grewal terkena serangan jantung pada 9 Februari 2023, tepat setelah ia melaksanakan makan siang bersama istrinya di rumah. Alison segera menghubungi ambulan untuk meminta bantuan, tetapi detak jantung suaminya sudah berhenti. Saya tahu entah bagaimana bahwa saya sudah mati. Saya merasakan segala sesuatu yang benar-benar terpisah dari tubuh saya, kata Grewal. Dia merasakan sudah mati. Waktu itu ada semacam kehampaan yang dirasakannya. Rasa seperti saya berada dalam kehampaan tetapi bisa merasakan emosi dan sensasi, sambungnya. Grewal mengatakan saat itu dirinya seperti berenang di air. Tak lama ia seperti sedang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Saya tidak memiliki tubuh seperti itu. Saya kira itu seperti berenang di air. Ada merasa tidak berbobot dan terputus dari dunia fisik. Pada suatu saat, saya sedang melakukan perjalanan di bulan, dan saya dapat melihat meteoroid dan seluruh ruang angkasa. Jelas dia ketika berada dalam kondisi tak sadar. Pria berusia 60 tahun itu ditawarkan banyak kemungkinan soal kehidupan. Bahkan, diri ditawarkan untuk melakukan rekarnasi. Saya dengan jelas mengatakan bahwa ingin kembali ke tubuh saya dan melanjutkan hidup, tutur Grewal. Ambulan pun tiba di tempat kejadian dan paramedis mulai berusaha menghidupkan kembali jantung Grewal. Kemudian ia langsung dilarikan ke ruang operasi untuk memasang stent ke arteri utamanya yang tersumbat sepenuhnya. Dokter memutuskan untuk membuat Grewal dalam keadaan koma selama sebulan karena hipoksia. Saya yakin kondisi saat kurang oksigen di otak. Kondisi ini menyebabkan Grewal menderita epilepsi. Meski Grewal belum sepenuhnya pulih dari peristiwa traumatis itu, dia mengatakan persepsinya tentang kehidupan telah berubah setelah menghadapi mati suri itu. Grewal ingat betul apa yang terjadi selama jantung berhenti. Saat itu ia mencoba menggambarkan lewat seni dan memperkuat keyakinan akan kehidupan setelah kematian. Saya tidak terlalu takut mati karenanya, namun pada saat yang sama saya menjadi betapa berharganya semua yang dalam hidupnya Grewal. Saya bersyukur betapa bisa di sini. Dorongannya saya untuk telah meningkat. Saya selalu berpikir bahwa kebaikan sangat penting bagi manusia untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Namun setelah pengalaman ini, saya merasakan hal ini jauh lebih dalam dirinya, seperti sebuah kebenaran dasar pungkasnya. Di sini kita coba melihat pandangan logika iman. Di sini awam membahas tentang fenomena mati suri dalam ayat Al-Quran, tempatnya dalam surat Az-Zumar ayat 4 yang artinya Allah memegang jiwa orang ketika mati dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia ditahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia menetapkan jiwa yang sewaktu yang dia tetapkan. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir.
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memegang kendali atas kematian seluruh hambanya. Allah SWT memegang jiwa orang yang sedang tidur namun belum dilepaskan hingga waktunya tiba. Allah SWT juga memegang jiwa orang yang telah ditetapkan kematian. Kesimpulannya, Allah memiliki kuasa mutlak atas kehidupan seluruh makhluknya. Jadi sudah layaknya kita sebagai umat manusia selalu berdoa dan beribadah kepada Allah SWT. Harapannya semua doa dan amalannya yang kita dapat menjadi bakal saat nanti aja menyemput. Di sisi lain, dalam hadis Al-Qudsi dijelaskan bahwa kematian adalah pintu penghubung antara dunia dan akhirat. Jiwa yang dinyatakan mati akan melewati pintu tersebut, sedangkan jiwa yang hidup atau tertidur masih melekat dalam tubuh. Dalam Al-Quran dijelaskan mati suri berarti salah satu ujung tali roh terlepas, tapi dia masih hidup karena ujungnya masih terikat. Itu membuat dia bisa kembali hidup mirip dengan orang tertidur. Sedangkan pandangan logika menurut logika manusia, saat mati suri, memori psikologis seseorang direset total jadi nol lagi sehingga mengalami rekonstruksi ulang dari kepribadian seseorang. Biasanya orang yang mengalami mati suri mengalami rekonstruksi ulang dari kepribadian ke arah yang lebih baik, ujar Fni. Fni menuturkan tak sedikit orang saat mati suri melewati tahap yang mana ia menghadapi situasi di alam lain, menerima punishment dari apa yang dilakukan selama ini. Proses ini menjadi pembelajaran bagi diri seorang untuk memicu traumatis yang membuatnya tidak mau balik lagi ke masa lalu. Ketika mati suri, seorang masuk ke fase pembelajaran tahap baru karena ia mengalami perubahan dalam berperilaku dan personality ke arah yang lebih baik dan juga mengalami perubahan spiritual, ujar Fni. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.